Latar belakang bahasa Mandarin. Di era globalisasi, bahasa Mandarin semakin mempengaruhi dunia internasional. Dalam segi kepentingan, bahasa Mandarin dipelajari sebagai ilmu bahasa yang digunakan untuk studi atau sebagai penghantar bahasa dalam perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa ibunya seperti Cina, Taiwan, Hong Kong, dan lain-lain. Mengingat sekarang negara Cina termasuk ke dalam salah satu negara superpower di perkembangan ekonomi dunia, maka tidak tertutup kemungkinan ke depannya penggunaan bahasa Mandarin akan berkembang lebih pesat dan akan menjadi penghantar internasional kedua setelah bahasa Inggris. Aksara bahasa Mandarin tersusun dari 3 coretan balok, yaitu strokes, components, dan radicals. 3 coretan tersebut dirakit dan disatukan untuk membentuk sebuah aksara Mandarin berdasarkan order dan urutan yang telah ditetapkan. Apakah untuk belajar mengenali aksara atau menuliskannya, mengetahui prinsip-prinsip komposisi aksara itu sangat penting, baik ketika mempelajari aksara Mandarin yang tradisional atau traditional characters dan yang sudah disederhanakan atau simplified character. Aksara bahasa Mandarin yang tradisional dengan kata lain dikenal sebagai aksara yang paling kompleks. Susunan karakternya saat ini masih digunakan oleh beberapa negara seperti Taiwan, Hong Kong, Macau, dan berbagai komunikasi Cina yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak bukit juga yang ditemukan pada dokumen-dokumen sejarah bahwa aksara tersebut juga digunakan di Cina sebelum tahun 1956. Sebagai tambahan, juga ada beberapa huruf aksara bahasa Mandarin yang tradisional juga digunakan pada huruf kanji bahasa Jepang dan Korea. Logat. Bahasa Mandarin terkadang disebut sebagai dialek, tetapi perbedaan antara dialek dan bahasa tidak selalu jelas. Ada banyak versi. Bahasa Mandarin yang digunakan di seluruh Cina, dan ini biasanya diklarifikasi sebagai dialek. Ada dialek Cina lainnya, seperti bahasa Kanton yang digunakan di Hong Kong, yang sangat berbeda dengan bahasa Mandarin. Namun, banyak dari dialek ini yang menggunakan aksara Cina untuk bentuk tulisannya, sehingga penuturan bahasa Mandarin dan penuturan bahasa Kanton misalnya dapat saling memahami melalui tulisan, meskipun bahasa lisannya sama-sama tidak dapat dipahami. Nama lokal untuk Mandarin. Nama Mandarin pertama kali digunakan oleh Portugis untuk merujuk pada hakim di istana kekaisaran Cina dan bahasa yang mereka gunakan. Bahasa Mandarin adalah istilah yang digunakan di sebagian besar dunia barat. Tetapi, orang Cina sendiri merujuk pada bahasa tersebut sebagai Putonghua, Puyu, atau Huayu. Putonghua secara harfiah berarti bahasa umum dan merupakan istilah yang digunakan di dataran Cina. Taiwan menggunakan Guyo yang diterjemahkan menjadi bahasa nasional, dan Singapura dan Malaysia menyebutnya sebagai Huyu yang berarti bahasa Cina. Kemudian, perkenalan dalam bahasa Mandarin. Perkenalan diri secara perorangan atau satu lawan satu umumnya lebih fleksibel, sedangkan perkenalan diri oleh seseorang di depan banyak orang perlu pemakaian kalimat yang sopan dan benar-benar menguasai susunan kalimat yang benar. Percakapan dalam bahasa Mandarin. Perkenalan. Contoh pertama, Wo kei je shou wo jima, yang berarti bolehkah saya memperkenalkan diri? Wo do mingzi shi Putri, nama saya Putri. Percakapan dalam menyapa. Contoh,
Lina ni hou ma, yang berarti Lina, bagaimana kabarmu? Kemudian wo hen hou ni hou ma, kabar saya baik. Bagaimana kabarmu? Hen hou xie xie, kabar saya juga baik. Terima kasih.